BMKG gempa hari ini di Gorontalo berkekuatan magnitudo 5,1 skala Richter, guncang sejumlah daerah. Ya, kami sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada gelombang tsunami atau gempa ini tidak merupakan tsunami dan sampai saat ini kami berkoordinasi dengan pihak BPBD Kabupaten dan juga pihak TNI yang ada di sana, tidak ada kerusakan yang terjadi. Jadi jarak 201 km yang diukur dari pusat gempa itu kita ukur sebenarnya dari ibu kota kabupaten. Lihat di sana itu, ini kalau waktu dalam UTC berarti ditambah 5 berarti jam 12.54 WIB ini terjadi 2 menit yang lalu. Baik. 2 menit 57 menit yang lalu. Baik, siap. BMKG gempa hari ini di Gorontalo berkekuatan magnitudo 5,1 skala Richter, guncang sejumlah daerah. Gempa bumi mengguncang wilayah Gorontalo dini hari tadi, Sabtu 11 Desember 2021. Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi pada pukul 1:39 waktu Indonesia Barat atau pukul 2:39 waktu Indonesia Tengah. Pusat gempa berada di laut 72 km barat daya Gorontalo, berkekuatan magnitudo 5,1 skala Richter. Untuk titik koordinat gempa berada di 0,1 lintang selatan dan 122,96 bujur timur dengan kedalaman 141 km bawah laut. Gempa dirasakan hingga ke sejumlah daerah, yaitu Kota Mobagu, Wakai, dan Gorontalo. Kota Mobagu 3 mmi, Wakai 2 hingga 3 mmi, dan Gorontalo 3 mmi. Apa itu skala mmi? Skala MMI atau Modified Mercalli Intensity adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa. Skala MMI dibagi menjadi 12 berdasarkan informasi korban selamat dan kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi tersebut. Skala 1 MMI, getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. 3 MMI, getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. 4 mmi pada siang hari dirasakan oleh banyak orang dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela hingga pintu berderik dan berbunyi. 5 mmi getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk. Orang banyak terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 mmi getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan lari keluar. Plester dinding jatuh dan cerobong asap pabrik rusak, kerusakan ringan. Sementara 7 mmi tiap-tiap orang keluar rumah, kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Pada bangunan yang konstruksinya kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur. Cerobong asap pecah terasa oleh orang yang naik kendaraan. Skala 8 mmi, kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat. Retak-retak pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding dapat lepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh, air menjadi keruh. 9 mmi, kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak retak, rumah tampak agak berpindah dari pondamennya. 10 mmi, bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah, rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 mmi, bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri, jembatan rusak, terjadi lembah, pipa dalam tanah tidak dapat dipakai sama sekali, tanah terbelah, rel melengkung sekali. 12 mmi, hancur sama sekali, gelombang pada permukaan tanah, pemandangan gelap, benda-benda terlempar ke udara, tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi banyak. Gempa di Bandung Barat 8 Desember 2021 akibat sesar Cirata kembali terjadi. Pemandangan dam atau bendungan PLTA Cirata di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Purwakarta, Rabu 8 Desember 2021. Gempa akibat pergerakan sesar Cirata kembali terjadi Rabu 8 Desember 2021 pagi. Meskipun punya riwayat gempa sejak lama, upaya mitigasinya masih minim. Gempa dirasakan sejumlah warga di wilayah Kecamatan Cipendei dan Cikalongwetan.
S. Darsih, 65 tahun, warga desa Nanggeleng, Kecamatan Cipendeu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengungkapkan guncangan terasa di kediamannya pada sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Darsih tengah sholat subuh. Awalnya ia merasakan getaran di langit-langit rumah yang disangkanya karena aktivitas kucing atau tikus. Ia baru menyadari adanya gempa setelah keramik rumahnya terasa bergerak. Getaran serupa dirasakan Cici, 65 tahun, warga kampung Cirata Buangan, Desa Ciroyom, Kecamatan Cipendeu. Cici merasakan gempa setelah selesai sholat subuh sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat lebih di kediamannya. Bangunan tempat bermukimnya pun tak mengalami kerusakan serta tanpa ada korban jiwa dan luka. Kampung Cici diketahui berada tak jauh dari dam atau bendungan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Cirata. Gempa rupanya juga terasa hingga wilayah Cikalong Wetan. Jana, 80 tahun, warga Ciganda, Desa Rende, Kecamatan Cikalong Wetan mengungkapkan guncangan terasa saat dirinya tengah berbaring di rumah panggungnya. Jana tambah yakin gempa memang terjadi setelah melihat kabel listrik di rumahnya bergoyang. Sementara itu BMKG Bandung dalam unggahan di Instagramnya pada Rabu pagi menyatakan gempa terjadi akibat aktivitas sesar Cirata. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Cirata. Guncangan gempa bumi tektonik tersebut terjadi di wilayah Purwakarta, Jawa Barat dan sekitarnya pukul 5:18 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan 3,4 magnitudo. Epicenter terletak pada koordinat 6,71 LS dan 107,35 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 18 km barat daya Purwakarta, Jawa Barat pada kedalaman 7 km. Gempa akibat sesar Cirata bukanlah pertama kali terjadi. Pada Rabu 11 Maret 2020 lalu terjadi juga gempa serupa. Daryono, Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG saat itu juga mengunggah informasi terkait guncangan itu di Instagramnya. Wilayah antara Cianjur dan Purwakarta termasuk daerah rawan gempa. Sejarah gempa yang merusak yang pernah terjadi di wilayah ini adalah gempa Cianjur tahun 1834 dan gempa Purwakarta 1862. A. Sohemi, peneliti Pusat Survei Geologi Badan Geologi, pernah menuliskannya dalam jurnal Sumber Daya Geologi dengan judul Patahan Aktif dan Kegempaan Daerah PLTA Cirata, Saguling, dan sekitarnya. Kesimpulan penelitian menunjukkan PLTA Cirata dan Saguling terletak pada laju patahan aktif dan berpeluang menimbulkan gempa bumi berkekuatan 7 ms dalam selang waktu 80 tahun. Berdasarkan penelitian di lapangan, patahan di daerah sekitar bendungan Saguling dan Cirata ini tidak melebihi 25 km panjangnya. Oleh karena itu dapat diperkirakan kekuatan gempa bumi maksimum di daerah ini tidak akan mencapai 7 magnitudo. Kegempaan mikronya pun umumnya berkedalaman dangkal kurang dari 10 km terkait erat dengan pengaktifan kembali sesar bermekanisme garak patahan naik, geser, dan turun. Untuk itu pemantauan kegempaan mikro secara periodik perlu dilakukan lantaran PLTA berlokasi di zona patahan aktif. Kajian tektonika di sepanjang aliran Sungai Citarum kawasan PLTA Cirata dan Saguling juga menunjukkan aktivitas tektonik kala Oligosen atau 38 juta tahun lalu yang terdiri atas periode tektonik Oligosen, Miosen, Miosen Pliosen, Quarter Pleistosen, dan Holosen.